Jadi kalau kita bandingkan kelebihan madu dibanding gula itu sebetulnya apa? Pertama, halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Hans dari Healthy Cook. Di channel SB30 Health ini saya akan bawakan episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Jadi saya sebagai nutrisionis akan membagikan pengalaman dan pengetahuan saya untuk Sobat Sehat semua untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih sehat dan bahagia melalui perubahan pola hidup, terutama mengenai perubahan pola makan seputar nutrisi. Dan kali ini saya akan bahas mengenai apa benar sih gantikan gula dengan madu itu lebih sehat. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi kali ini kita akan bahas apa betul sih gantikan gula ke madu itu lebih sehat. Karena banyak orang beranggapan madu ini jadi pengganti gula yang paling baik buat diet, baik untuk orang yang punya masalah gula darah, diabetes, dan juga masalah-masalah kesehatan yang lain. Oke, jadi kita akan bahas dulu sebetulnya apa perbedaan komposisi di dalam gula dan madu secara kandungan gulanya. Nah, gula yang selama ini kita anggap gula, misalnya gula pasir, juga misalnya brown sugar, gula aren, dan lain-lain, segala macam gula, itu sebetulnya termasuk di dalam sukrosa. Jadi itu golongannya, kalau kita bilang gula itu kan macam-macam ya, jadi sebutannya gula juga banyak sekali, dan gula yang kita anggap sebagai gula, itu selama ini adalah sukrosa. Sukrosa, mau itu gula pasir, gula batu, gula coklat, ya, dan lain-lain, itu kandungannya adalah 50% itu glukosa. Kemudian 50%-nya lagi adalah fruktosa. Oke, jadi disimak dulu di sini perbedaannya apa dengan madu. Madu itu punya kandungan 40% fruktosa dan 30% glukosa. Jadi sisanya yang lain apa? Sisanya yang lain adalah air, kemudian juga kandungan-kandungan yang lain juga. Tapi dari kandungan gulanya sendiri, ini adalah perbedaan antara gula pasir atau yang lebih tepatnya adalah sukrosa dengan madu. Ya. Dan kita sekarang lihat kandungan per 1 sendok makannya. Jadi di sini saya buat perbandingan ya, kandungan 1 sendok makan dari madu dan gula. Total kalorinya, madu itu total kalorinya per 1 sendok makan adalah 64 kalori. Gula per 1 sendok makan adalah 48 kalori. Tapi tunggu dulu, di sini jangan hanya bandingin kalorinya karena ada yang lebih dari itu. Karbohidratnya dalam 1 sendok makan madu itu adalah 17 gram. Dan di mana semuanya adalah gula, 17 gram. Gula sendiri atau sukrosa tadi, kandungan karbohidrat per 1 sendok makannya adalah 12 gram. Di mana semuanya juga gula, 12 gram. Gula dan madu tidak ada kandungan proteinnya, tidak ada kandungan lemaknya, atau ada pun juga sangat minim. Jadi di sini yang saya bandingkan adalah kandungan gula, karbohidrat, dan total kalorinya. Dari sini kita bisa lihat ya, ternyata madu itu punya kandungan kalori yang lebih besar daripada gula, punya kandungan karbohidrat yang lebih besar dari gula, dan juga literally punya kandungan gula yang lebih besar daripada gula atau sukrosa. Jadi kalau kita bandingkan kelebihan madu dibanding gula itu sebetulnya apa? Pertama, GI atau glycemic index madu itu memang lebih rendah daripada gula. Kenapa kok glycemic indexnya atau glycemic indexnya, indeks glikemik atau apapun sebutannya ya, tergantung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kenapa glycemic indexnya lebih rendah? Karena kandungan glukosanya dari madu itu lebih rendah. Tadi ingat ya di sini ya, kandungan glukosa dari gula pasir itu 50%, sedangkan dari madu itu 30%. Otomatis ada perbedaan yang cukup besar di sini yang menyebabkan kandungan GI atau glycemic index dari madu itu lebih rendah, sekitar 16. Sedangkan gula lebih tinggi. Itu sebabnya banyak orang yang berpikir, oh ini aman untuk gula darah, aman untuk diabetes. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Jadi simak dulu di sini. Kemudian apalagi kelebihan madu dibandingkan gula? Mereka punya kandungan vitamin dan mineral yang juga literally lebih banyak dibanding gula pasir atau sukrosa. Kemudian madu juga punya kandungan antioksidan, di mana antioksidan ini juga sangat penting untuk memerangi radikal bebas, free radical. Untuk orang-orang yang punya masalah kesehatan tertentu, antioksidan ini juga punya peran yang cukup besar. Kemudian kalau kita bandingkan, apa kekurangan madu dibandingkan gula? Apa kekurangannya? Tadi kelebihannya ini, kekurangannya apa? Madu itu punya kandungan fruktosa yang jauh lebih besar juga dibandingkan gula.
Jadi kalau kita bicara mengenai glycemic indexnya memang lebih rendah, tapi dia punya kandungan fruktosa yang lebih besar. Lalu kenapa? Tunggu dulu. Madu juga punya level kemanisan, jadi dengan takaran yang sama, rasa manisnya lebih rendah juga. Jadi buat sobat sehat yang mau cek, mungkin 1 sendok makan gula dan 1 sendok makan madu, itu untuk mendapatkan rasa manis yang sama, kita butuh jumlah yang lebih banyak madu. Otomatis ini juga akan mempengaruhi konsekuensi dari nutrisi yang kita dapatkan dari madu. Jadi berapa banyak nutrisi karbohidrat, gula, dan lain-lain tadi. Dan juga kalorinya juga lebih besar. Meskipun kalori ini bukan sesuatu yang paling penting, tapi untuk beberapa orang yang memiliki goal tertentu atau mungkin punya tujuan tertentu, kalori ini juga perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, tadi saya akan saya akan bahas mengenai fruktosa. Kenapa fruktosa yang lebih besar dari madu ini memiliki masalah atau dalam arti memiliki konsekuensi efek samping yang sebetulnya bisa kita bilang cukup signifikan. Pertama, karena fruktosa itu hanya bisa dimetabolisme di liver. Jadi ibaratnya gini, bebannya 100% untuk liver kita. Sedangkan selama ini yang banyak orang berpikir, wah yang bebanin liver itu alkohol. Alkohol itu bebannya ke liver kita adalah 90%. 10%-nya kita didistribusikan ke organ tubuh kita yang lain, otak, dan kemudian yang lain-lain. Sedangkan fruktosa itu hanya bisa dimetabolisme di liver. Jadi 100% bebannya ke liver. Itu sebabnya kalau dulu banyak orang yang mengalami fatty liver karena alkohol atau bisa dikenal dengan alcoholic fatty liver disease. Sekarang banyak berkembang penyakit yang non-alcoholic fatty liver disease. Jadi fatty liver yang disebabkan karena bukan alkohol. Jadi karena apa? Ya karena fruktosa ini. Apalagi ya fruktosa ini memang bermacam-macam ya. Ada yang didapatkan dari sumber yang alami, contohnya seperti madu, kemudian juga buah yang mungkin saya akan bahas next mengenai buah. Ya buat yang tertarik saya akan bahas mengenai buah. Karena itu juga sangat banyak terjadi miskonsepsi ya di masyarakat kita mengenai buah sendiri. Apakah buah itu pengganti nasi atau mungkin pengganti sayur yang lebih sehat. Kemudian apa risikonya? Akumulasi dari fruktosa ini akan menyebabkan fatty liver tadi yang tadi saya udah katakan. Kemudian juga obesitas, terutama di central obesity. Karena apa? Karena lemak yang sudah tidak tertampung di liver itu akan keluar, ya itu yang biasanya akan membungkus organ-organ lain, menutupi organ lain, yang biasanya kita kenal dengan sebutan visceral fat. Nah, visceral fat ini yang akan di mid central, makanya orang-orang yang obesitas, yang karena fatty liver, biasanya mereka akan di mid central, jadi perutnya buncit. Kemudian juga masalahnya akan terjadi gangguan metabolik yang lain. Jadi selama ini kalau mungkin Sobat Sehat bingung apa sih gangguan metabolik, penyakit metabolik itu apa sih? Mungkin Sobat Sehat lebih kenal dengan istilah hipertensi atau tekanan darah tinggi, hiperkolesterolemia, kolesterol yang tinggi, terutama kolesterol LDL. Kemudian apa lagi? Diabetes, prediabetes, stroke, gagal ginjal, masalah ginjal yang lain, dan lain-lain. Itu semuanya adalah gangguan penyakit metabolik atau metabolic syndrome yang sangat besar kontribusinya dari fruktosa juga. Gitu. Nah, jadi kapan madu ini lebih baik? Ya, jadi kapan madu ini bisa kita anggap sebagai suatu nutrisi atau suatu bahan makanan yang baik? Yang pertama, syaratnya apa? Kapan madu ini menjadi lebih baik? Yang pertama, bukan untuk pengganti gula. Ya, karena ini sebetulnya poin yang sangat besar yang ingin saya sampaikan. Ketika kita menggantikan gula dengan madu, otomatis kita menggantikan rasa manisnya. Dan kita butuh yang lebih banyak tadi. Otomatis konsekuensinya juga lebih besar. Yang kedua, cari madu yang raw atau natural atau organik. Ini pun juga suatu syarat yang penting untuk membuat, karena kalau madu yang campuran, apalagi madu yang sudah diolah dan lain-lain, ini juga bukan suatu tidak memberikan manfaat yang sebaik yang tadi kita sampaikan di awal, yang saya sampaikan di awal. Dan yang terakhir adalah jumlahnya yang perlu diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam arti segala sesuatu yang baik, kalau kita konsumsinya terlalu banyak atau melebihi dari kebutuhan, jadinya juga kurang baik. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai madu untuk pengganti gula. Jadi Sobat Sehat, buat yang masih punya pertanyaan seputar madu dan gula bisa komen di bawah ini, dan yang ingin mendengarkan video saya yang lebih panjang, yang stylenya podcast, bisa cek di channel 3H Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.